Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Fatonah dengan NIM 228022410116, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan. Dan video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Dr. Sudirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Baik, pokok pembahasan dalam video pembelajaran ini yang pertama mengenai definisi lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai fungsi dari lembaga keuangan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mengenai jenis-jenis lembaga keuangan bank, dan pembahasan yang keempat adalah mengenai jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Secara umum, lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise atau banknote. Lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan memberikan pelayanan jasa atau disebut sebagai pelayan lalu lintas pembayaran seperti layanan transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, e-money, dan sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah mengenai fungsi dari lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu berfungsi sebagai yang pertama itu melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi mengenai ekonomi. Yang keempat, memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Dan yang kelima, menciptakan dan memberikan likuiditas. Kemudian yang keenam adalah fungsi transmutasi kekayaan. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bank berdasarkan fungsinya. Ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral merupakan institusi yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kestabilan sistem pembayaran, dan stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia, yang mana merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah,
dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan ini bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Contoh dari bank umum ini seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kegiatan usaha BPR ini jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum, karena Bank Perkreditan Rakyat atau BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun begitu, BPR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini tetap berperan penting bagi usaha mikro, kecil, ataupun menengah, serta bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan sebagai penyedia jasa keuangan. Contoh layanan BPR ini seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, kemudian penempatan dana dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan layanan lainnya. Contoh dari BPR sendiri seperti BPR Karya Jatika Sedaya, BPR Eka Bumi Arta, BPR Sri Arta Lestari, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis lembaga keuangan bank berdasarkan kepemilikannya. Ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah bank persero. Bank persero merupakan jenis bank umum yang saham atau modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bank swasta nasional. Ini merupakan jenis bank umum yang saham atau modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya seperti Bank Mega, Bank BCA, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Bank Pembangunan Daerah. Ini merupakan jenis bank yang saham atau modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti Bank Aceh, Bank Sumut, Bank BPDDIY, Bank BJB, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bank campuran. Ini merupakan jenis bank yang saham atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan pihak asing. Contohnya seperti CIM Niaga, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bank asing. Ini merupakan jenis bank yang saham atau modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh pihak asing. Contohnya Citibank, HSBC, dan Standard Chartered serta bank asing lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat mengenai jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian ini merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atau atas dasar hukum gadai. Tugas pokok dari pegadaian ini adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Kegiatan gadai sendiri antara lain seperti melayani jasa penaksiran, melayani jasa titipan barang,
dan memberikan pinjaman dengan jaminan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan sewa guna atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian objek sewa guna usaha ini adalah barang modal, dan pihak penyewa guna usaha memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Contoh dari perusahaan sewa guna usaha ini seperti PT Adira Dinamika Multifinance, PT Astra Credit Companies, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Contohnya seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Asuransi Sinarmas, Prudential Life Assurance, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah perusahaan anjak piutang atau factoring. Jadi anjak piutang ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang ini meliputi pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, kemudian pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan, dan mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Contoh dari perusahaan anjak piutang ini seperti PT IFS Capital Indonesia, PT Sarana Global Finance, Aditama Finance, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura memiliki fokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tanpa agunan. Risiko kegagalan ini bukan ada pada debitur, namun terletak pada perusahaan modal ventura ini sendiri. Aktivitas perusahaan modal ventura itu seperti penyertaan saham, profit dan pembagian hasil usaha, serta pembelian obligasi konversi. Contoh dari perusahaannya itu seperti Sinarmas Ventura, PT Ivaro Ventura, Ventura Investasi Utama, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun ini dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perseorangan yang mempekerjakan karyawan. Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan atau gaji pegawai setiap bulan selama masih aktif bekerja. Kemudian iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak lagi bekerja atau pensiun. Contoh dari dana pensiun ini sendiri seperti DPLK PT Taspen Life, DPLK Manulife Indonesia, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, yang ketujuh adalah pasar modal atau bursa efek. Ini merupakan lembaga keuangan non-bank yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Contohnya itu seperti Anugerah Sekuritas Indonesia, Arta Sekuritas Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam sering disebut dengan KSP atau Kospin Jasa. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam ini mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha atau SHU, modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan dana hibah. Contohnya itu seperti Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa atau KUD, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Jasa, Koperasi Pasar atau KPS, dan Koperasi Kredit atau KUD. Baik, dari penjabaran materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank sendiri menurut fungsinya itu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kepemilikannya terdapat 5 jenis, yaitu bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank campuran, dan bank asing. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank ada pegadaian, perusahaan sewa guna usaha atau leasing, perusahaan asuransi, kemudian perusahaan andap piutang atau factoring, ada modal ventura, dana pensiun, pasar modal atau bursa efek, dan koperasi simpan pinjam. Sekian penjelasan materi mengenai lembaga keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.